الفاتحة من القبوط من قول سنة وحمد لسان صلى وإخوانهم من أمشان كبت أصحابي شر رسول الله أجمعين وأهل البيت وأزواجه وذريته أجمعين سنة الله سيدنا الإمام وحاج الرحمن سيدنا الأستاذ بكير المقدم وعليكم أجمعين أينما كانوا وكانت أرواح بسم الله وهي جميع شيخنا وأمين وصل الله بحجة الإسلام بحمد أهل الغزالي الشيخ محمد نواوي أن تقشح برحمه ويجعل علينا وذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم الدين والآخرة يجعلنا من حزب يرزقنا محبتهم ويتوفنا لملتهم ويحشرنا بجمرة أن الله يرزقنا الفتوح والرسول والمناص الجسد والقلب وروتة الناس أن الله يتوب علينا بدوها العارفين يبكينا يهدينا إلى سواء السبيل أن الله يطول أعمارنا ويسلم أخلاقنا ويسر رزقنا ويشفي مرضانا وأن الله يحفظنا ويحفظ أهلنا ويجعل كل البرية والأجيال والمهن التي ما ظهر منها وما بطن بيختم لنا بالحسنى إلى خلدنا بهم صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulil amin wal habibil makin wa khataman nabiyyin as-sayyidis sabiqin wa lahiqin wa la tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi sadisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nusrakum ya ahla darj wa bahya nuri al batin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin qala radhiyallahu an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Sumajlis lil wudu mustaqbil qiblah ala mawdi'in murtafi'in kaila yusibu karrashash wa qul bismillahirrahmanirrahim Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Kemudian selanjutnya di antara adab-adab dalam berwudu yaitu setelah kita menyelesaikan istinja dan kemudian bersiwak, kemudian duduklah kita di tempat kita untuk melaksanakan wudu. Beberapa masjid atau musola itu biasa mengolah pewuduan itu model kayak kotak tanah. Di hadapannya keran. Kadang-kadang antara tempat duduk lawan keran tuh kaparakan kadang-kadang. Jadi mbah orang tuntung baudu tuh jimus awak nya kaparakan. Kadang-kadang bisa aja kejauhan juga. Bila kejauhan ini bisa pinggang sakit mungkin pasti. Jadi kita harus bisa-bisa di dalam menentukan jarak, sebab nang diurus nih orang banyak. Ada nang halus, ada nang ganal, ada nang kurus, ada nang lamak, nang bodoh di situ, macam-macam ya. Kemudian setelah kita menempati tempat duduk itu, kita membasuh dua telapak tangan dan kemudian madmadah, yaitu berkumur-kumur, menghadap kiblat, dan posisi duduk itu agak tinggi sedikit agar jangan sampai ada kecipratan banyu itu waktu wudu itu.
Kadang-kadang pian orang kalau sudah melihat tempat duduk itu pina basah sudah, jadi kada kau duduk. Kadang-kadang ada terpakai juga tempat duduk itu. Tetapi sunnahnya di dalam wudhu itu memang duduk, berlawanan lawan mandi. Kalau mandi itu mesti berdiri. Kalau mandi itu berduduk, apalagi nak awak lama, banyak lipatan-lipatan ini kan, parut duduk tuh nah. Biaya mandi berduduk, berdiri ya karing sebagian. Jadi dianjurkan memang harus berduduk kalau wudhu itu. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada hadis Nabi SAW, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur ismallah. Tidaklah diterima sholat seseorang tanpa berwudu, dan tidaklah diterima wudunya apabila tidak menyebut asma Allah. Di antaranya pemahaman mengatakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya kita membaca Bismillah. Sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tidak apa-apa kalau kita hendak ancap-ancap. Karena ada beberapa Bismillahirrahmanirrahim nang kada buat Rahman Rahim ini cukup dengan Bismillah. Contoh seseorang yang akan keluar rumah mengadakan perjalanan atau sudah di kendaraan, membaca doanya itu Bismillah aja. Kada buat Rahman Rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kada. Apabila seseorang akan memasuki WC, maka berbismillah, itu pun kada bertambah Rahman dan Rahim. Atau kita menyembelih hewan ternak, nak disembelih, itu kada berbuat Rahman Rahim. Seorang suami akan mendatangi istrinya, lalu dia berdoa, bismillahnya pun kada berbuat Rahman Rahim. Jadi ada bismillah nang kada berbuat Rahman dan Rahim. Jadi seandainya kita itu berwudu, ya mengawali cuma dengan bismillah itu cukup saja, kada apa-apa, memadai aja. Ya mau baca lengkap kan kadang alih, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita kelupaan membaca bismillah, kan kita sudah mendengar hadis tadi. Mesti di situ ada menyebut asma Allah. Bila kita kada ingat, maka membaca Bismillahirrahmanirrahim itu di pertengahan kita berwudu. Ya, di pertengahan kita berwudu. Dan apabila berwudu kita sudah selesai, ada ingat tadi berbismillah, maka tidak ada tempatnya kita membaca bismillah lagi. Berarti bahasa ulang itu. Kemudian membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sudah kita sampaikan. Ini bagus dibaca bila kita ini kadang-kadang ada punya sifat ragu, ada was-was, ada bisikan-bisikan nang menghilangkan konsentrasi kita. Ya, maka berbiasakan membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika Rabbi, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah Tuhanku daripada datangnya setan tadi. Jadi bubuan penyakit was-was itu nyata tahu anak datangnya bisikan-bisikan tuh jadi was-was. Jadi baca doa lu gini, was-was itu nah. Sebab biasanya ini mengganggu waktu berwudu misalnya atau sembahyang. Maka sebelum berwudu, sebelum sembahyangnya sudah mencari perlindungan kepada Allah dengan membaca
doa-doa ta'awuz, doa-doa i'azah tadi ya, isti'azah. Summa yusil yadaika salasan qabla an tulkhilahumal ina. Lalu kita membasuh telapak tangan kita ya 3 kali sebelum kita memasukkan tangan kita itu ke dalam bejana yang berisi air untuk berwudu. Ini gambaran wudu tuh nah kayak biasanya di Jawa itu ya, masjid-masjid itu ada maulah qolah. Di luar-luarnya itu aja kan diulahkan tuh kadang-kadang sudah kayak kita kebanjiran tuh bang, banyu tuh kada kehabisan di situ. Nah, dikolah masukkan. Tapi ada tata caranya. Pulang wudu di situ kena. Itu pas kita menggunakan gayung tuh kena ada pulang nang dibaca. Membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan itu sebanyak 3 kali. Pas kita nak masukkan tuh membaca pulang doanya, Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau. Al-yumna ini bisa berarti kekuatan di dalam taat. Ya. Wal barakah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Nah, belum lagi kita bujur-bujur wudu. Ini hanya mukadimahnya, banyak sudah dua-duanya. Maka isi doa tadi bagus benar. Ya. Pertama mohon kepada Allah al-yumna, kekuatan di dalam taat. Wal barakah, tambahan segala kebaikan-kebaikan. Itu doanya. Nah kayak apa kada berberkat? Mun setiap wudu membaca doa yang ini. Itulah keindahan Islam ini. Ya, siapa yang betul-betul ikut dengan jalan yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi SAW, nikmat kita hidup ini. Nah, karena semuanya itu dipenuhi dengan macam-macam doa-doa yang bagus untuk keselamatan dan keberkahan hidup kita. Mohon kita hakun mengamalkannya. Wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah daripada kejahatan, atau bisa juga dimaknai syu'mi ini kesialan, wal halakah dan kebinasaan. Itu hanya membasuh tangan nanti. Tapi kalau dalam pendapat Imam Romli itu malah kita membaca doa yang biasa dibaca, Allah mahfaz yadaya min ma'asika kulliha. Terserah aja mana kita biasa membaca. Kalau kita sudah terbiasa membaca Allah mahfaz yadaya min ma'asika kulliha, maka bacalah itu. Bagus juga itu. Ya Allah jagakanlah kedua tanganku daripada bermaksiat kepadamu ya Allah. Sebab kadang-kadang dalam perbuatan maksiat ini kita kadang menghindari diri, tagawi juga kita. Amun Allah kadang menolongi kita supaya terhindar dari maksiat. Makanya kita rajin-rajin minta lawan Allah, minta pertolongan lawan Allah supaya jangan tangan kita ini katuju menggawi maksiat. Babila itu sebelum berwudu. Sebab di tempat lain, di waktu yang lain, di jenis ibadah yang lain, rasa kadatan baca doa ini. Kecuali sebelum berwudu, Allah mahfaz yadaya min ma'asika kulliha. Karena begitu banyak maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh tangan kita ini. Summanwi raf'al hadasi wa istibahati sholah. Kemudian berniatlah kita mengangkat hadas dan melaksanakan sholat. Jadi berniat ini, mengangkat hadas ini niatnya itu dijaga, ya, dipertahankan sampai kita membasuh wajah. Karena kita berniat ini waktu setelah membasuh tangan. Maka kita pertahankan niat itu sampai nanti kita membasuh muha.
Karena sebagian lagi dalam kitab-kitab fikih yang lain seperti misalnya Mabadi ilmu fikih misalnya, di situ kita mengandak niat waktu membasuh muha, ya. Karena makna niat di sini adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih atau bi awwali fi'lih, yaitu kita bermaksudkan akan sesuatu, ya, yang baimbai lawan gawian ibadahnya. Bilanya bodoh misalnya kan waktu membasuh muha, bilanya sembahyang kah waktu mangkat takbir. Nah, ya. Tapi kalau kita berniat di sini, maka mesti kita menjaga niat tadi sampai kita membasuh muha. Artinya jangan lagi kita meniatakan yang lain-lain, memikirkan atau bahkan kita ini bilanya berpandir berwudu ini makruh hukumnya. Karena itu gini bisa memutus ini niat tadi. Nah, ini yang jaga nih. Jadi makna daripada mengangkat hadas di sini adalah suatu maksud mengangkatnya itu untuk keseluruhan pekerjaan wudhu. Ini tentu saja bisa mengangkat tanpa ada keraguan di dalamnya, tanpa ada keraguan. Ini di dalam Hasyatul Iqna keterangannya naga ini. Wala yanbaghi an ta'ajiba niyataka qabla ghuslil wajhi fala yasihu wuduk. Jangan sampai kita ini melupakan akan niat kita sebelum kita membasuh wajah. Amun ternyata kita ini sudah terputus niat, belum lagi basuh wajah terputus, maka kada sah wudu. Ya, kada sah wudu. Mun kita bompat di sini lah. Tapi kalau kita yang biasa tata cara kita bodoh itu kan biasanya melapaskannya terlebih dahulu. Ya Allah, mbah duduk melapaskan. Ya, nawaitul wudu li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Kemudian langsung kita membasuh muha. Kan gitu. Kayak kita melapaskan sembahyang, niat sembahyang. Kemudian setelah kita mengangkat takbir, makanya kita ini sebelum imam itu sudah mengucapkan takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram itu kita sudah beimbai imam melapaskan niatnya. Imamnya usolli, kita usolli juga. Jadi pas imam itunya sudah mengangkat takbir, maka kita beimbai mengangkat takbirnya. Imam angkat takbir, langsung sambut angkat takbir juga. Kada usolli lagi, usolli itu sudah sebelumnya. Karena tujuan daripada melafazkan niat ini hanya sekedar kita memudahkan mengandaknya di dalam hati niat tadi. Usolli. Nah, dulu ada juga yang kada pakai usolli. Yaitu kita kada perlu menyalahkan. Karena mengucapkan usolli, melafazkannya itu kan sunat. Tapi walaupun sunat penting, karena kita ini kadang kada konsen. Anak berpandir lawan hati, maka mempermudahnya itu kita keluarkan melalui lidah kita. Kayak berzikir, ada sementara nambah zikir kada bersuara, bawirid kada bersuara. Kita ini karena di dalam Syafi'i itu hukumnya sunat, kita melafazkan dan itu memudahkan untuk mandap di hati, maka kita perlu menyuarakan zikir itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya di dalam sembahyang kita ini ada namanya rukun qauli. Ya, ada beberapa tempat dalam sholat 5 itu yang mesti terdengar oleh telinga kita. Jadi bacaan kita seorang terdengar oleh telinga kita supaya apa? Mempermudah kita supaya kawa husu, supaya kawa mandaknya di hati kita. Baca Fatihah disuarakan. Kada behindip baca Fatihah itu. Jadi bila kita sembahyang di kalangan orang nang kada menggunakan rukun qauli ini, kita terasa kayak aneh. Ini hindipan bubuhannya itu. Belum beberapa kali masuk ke masjid, ya, yang bukan kelompok kita. Di dalam masjid itu, ini hindip aja. Kita bandarai nangaran
mengutamakan rukun qoli nang pina bersuara baca Fatihah lah kena tahiyat akhir keluar juga suara bun kita suaranya ada kedengaran. Nah itu perbedaan lah dan itu kada perlu dipermasalahkan. Maka penting kita menjaga niat tersebut sampai kita membasuh muhari. Niat, maksud niat ini di hati, ya, lain lafaznya. Summa khuz ghurfatan lifika wa tumadmidu biha salasan. Kemudian ambillah air dengan tangan kita satu aja. Kemudian untuk kita memasukkan ke dalam muntung kita, berkumur-kumur. Nah, ada yang digabung, ada juga yang ringkas lah. Jadi di sampingnya masukkan ke muntung, sisanya gasan ke hidung. Ambil pulang sampai 3 kali. Nah, atau kita khusus misalnya berkumur-kumur aja dulu lah, masukkan, kumur keluarkan. 3 kali, kemudian hidung pulang mengisap, kada maunya nang isak pada keluar bang, dikeluarkan pulang. Anak lamas mana ya kada dikeluarkan, keluarkan pulang. Wabalik firad dirma ilal golsumah. Jadi sampaikan sampai pada hujung hulkum dari masuknya. Kalau kita dalam keadaan tidak berpuasa, punya berpuasa jangan coba-coba kayak gitu. Kalau benar tertaguk kena. Nah, batar buku, maka itu bisa membatalkan kalau sampai tertaguk kita. Wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri laka. Jadi kita berkumur-kumur itu doa yang dibaca adalah Allahumma a'inni, ya Allah tolongilah aku agar dipermudah di dalam membaca kitabullah Al-Qur'an. Dan memperbanyak di dalam berzikir. Nah, berzikir yang merupakan perintah Allah ini pun kita mesti minta tolongan Allah supaya muntungnya kau berzikir. Karena berapa banyak orang yang paham tentang ilmu zikir tapi tetap koler berzikir ini. Maka pasti kita ini tolong terus, ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dibaca terus. Itu doa Nabi yang ada ditinggal Nabi. Dan disampaikan kepada kita, ujian Nabi, hendaklah engkau membaca doa ini sehabis sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Kemudian membaca tasbih 33 kali. Membaca tasbih, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Itu baik kita secara berjamaah sembahyangnya atau sembahyang sunat sorangan itu dibaca itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi ini panduan daripada Nabi SAW agar kita ini mendapatkan kemudahan di dalam berzikir. Ya, kisah buudo ini bisa aja sudah ya, kalau tahu aja sudah. Cuman ini doa-doanya ini yang perlu kita baca agar kita ini mendapatkan kemudahan ya di dalam zikir. Di dalam kitab Azkar An-Nawawi disebutkan bahwasanya waktu kita memasukkan banyu ke muntung, waktu berkumur-kumur, itu yang dibaca Allah maskini min haudi nabiyika sallallahu alaihi wasallam ka'asan la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berilah minum kepadaku daripada telaganya Nabi Muhammad, Nabi engkau ya Allah, dari gelasnya yang tidak akan aku merasa haus selama-lamanya setelah meminumnya. Nah, jadi supaya kita ini kawa minum daripada telaganya Nabi SAW, maka kita mesti minta dahulu dengan Allah ya syafaat, yaitu bagian daripada syafaat baginda Nabi SAW. Karena perjalanan hidup kita ini kan ya sampai kita masuk ke dalam kubur itu sangat panjang. Pertama kita dulu setelah masuk ke dalam kubur menunggu untuk dibangkitkan dari kubur, yaitu hari kebangkitan.
Nah, kemudian setelah itu semua umat manusia yang sudah dibangkitkan dari kubur itu dikumpulkan nanti di suatu padang yang sangat luas di mahsyar. Setiap orang ya tidak ngurusin yang lain lagi. Dia sibuk memikirkan dan mengurus dirinya seorang. Dan di waktu itu matahari didekatkan saking panasnya. Sampai-sampai setiap orang itu dibanjiri oleh keringatnya. Ada yang keringatnya itu sampai lintuh, tadi sampai paha, perut, dada dan sebagainya. Bahkan ada yang tertutup oleh keringatnya di hari itu, ya di mahsyar. Bahkan disebutkan di atas diri kita masih ada 1000 manusia dan di bawah kita ada 1000 kaki. Bayangkan itu kayak apa jumlah manusia. Setiap orang dalam kegelisahannya masing-masing sambil bermohon siapa di antara mereka yang ada di mahsyar itu bisa memberi syafaat. Gimana kalau kita datangi Nabi Adam? Semuanya datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Musa dan seterusnya, semuanya tidak bakal bisa mengasih syafaat kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana laha aja Nabi. Ini aku yang punya tugas ngasih syafaat kepada mereka. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berada di mahsyar, baru kemudian berada di mizan, ditimbang amal setiap manusia. Apabila lebih banyak kejahatan dan keburukannya, maka tentu saja tempatnya adalah neraka yang begitu panas membakar. Dan apabila lebih banyak kebaikan-kebaikan dan amal solehnya, maka dia bakal ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru pada proses hisab. Makanya supaya kita gampang dihisab, dianjurkan untuk membaca doanya selama kita ada di dunia ini. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Biasanya setiap hari Jumat kalau imamnya baca surah Al-A'la Al-Ghasyiyah, ya, surah Al-A'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang gampang. Karena kalau Allah sudah menghisab kita ini, kebanyakan yang dihisab. Karena setiap kenikmatan, summalatus alunna yauma izin anin naim, apa aja, ya, sampai-sampai ada dikisahkan orang yang sudah kada bisi apa-apa, cuman bisi pacul aja, bisi apa, cangkul aja, sing banyakan hisabnya. Apalagi kayak kita nih lah, ya Allah. Makanya mintalah Allah supaya jangan dipersulit, ya. Bahkan Nabi SAW prihatin keadaan umatnya di mahsyar, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ajil hisabahum, ajil hisabahum, segerakan hisab mereka ya Allah, segerakan hisab mereka. Setelah disegerakan kemudian dihisab, justru lebih berat lagi. Nyamannya nak kayak orang tulak keluar daerah itulah, kada banyak bawa tas, sebuting tas pinggang, imbas sampai di airport sana, ya, langsung mencari taksi. Kalau banyak isi bawaan lah, banyak koper-kopernya, nunggu dulu lambat, apalagi sampai 5 buting kopernya mahdangi dulu, memilih-milih nama ampun kok, mana tanda-tandanya kopernya, ya ambil lambat benar. Ini kada banyak bawaannya, pinggang aja. Sampai ke airport langsung mencari taksi. Gambarannya tuh kita di situ kena kayak Pak. Kebanyakan bawaan lah. Banyak benar bawaannya. Banyak juga hisapnya. Nah. Wastanshir ma fil anfi min rutubati wa kul fil istinshaq Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Nah, setelah kita berkumur-kumur, kemudian kita mengambil lagi air untuk dimasukkan ke hidung, dihisap hidung, kemudian dikeluarkan dengan kelingking. Sampai 3 kali.
Di dalam kitab yang lain itu dijelaskan, ya Allah ciumkanlah kepadaku bau-bauan surga. Waktu mengeluarkannya apa? Ya Allah janganlah kau ciumkan padaku bau-bau neraka dan masuk ke dalamnya. Hendak membaca duanya itu pian kada sah menunggu menghafal bahasa Arabnya, sudah bahasa kita aja sudah. Ya Allah, waktu masukkan ke hidung adalah ciumkan ya Allah bau surga. Karena mengeluarkan, jangan kau ciumkan mulut hidungku ya Allah, akan bau neraka dan masuk ke dalamnya. Karena bilanya menghafal ini kan kada sampat lagi sudah. Sama orang ziarah. Ziarah itu kadang-kadang kan mempermudah itu dibagikan fotokopian. Fotokopian ini tata cara sembahyang jamak, sembahyang qashar. Misalnya kan dibagi waktu itu bahasa Arab kada sampat lagi, orang kada paham lagi bahasa Arab. Menghafalnya kadang lagi. Menyamani bahasa kita aja sudah. Karena kita mencari sahnya, ya, bukan mencari bahasa Arabnya, mencari sahnya itu yang penting. Nah, kalau kita punya waktu banyak, ada kemauan khusus, nah baru mempelajarinya, mengkajinya. Nah, manakala kita memasukkan air ke dalam hidung kita, meminta kepada Allah, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah ciumkanlah hidungku ini akan bau-bauan surga, sedangkan engkau ridho kepadaku. Sebab kita perlu ya meminta terus dengan Allah ini supaya kau mencium bau surga. Karena perjalanannya tidak gampang, kita harus melewati 500 tahun kita menuju surga itu hanya tercium baunya dulu. Bau surga nih 500 tahun dulu hanya kau mencium bau surga. Ini belum lagi masuk surganya, hanya mencium baunya, karena bisa tercium dalam perjalanan selama 500 tahun. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga. Maka janganlah kita termasuk dalam kelompok orang ini. Di antaranya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini bahasa hadisnya kayak ini. Berpakaian tapi telanjang. Itu maksudnya membuka aurat sampai-sampai menyebabkan apa? Rangsangan bagi setiap laki-laki yang melihat. Nah itu ini sudah masuk sudah zamannya wah ini. Makanya mobilnya sudah banyak perhatian yang menonton tuh himung benar. Nah jadi sebagaimana hadis Nabi SAW, golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, ujar Nabi, golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihat, kaum yang bawa cambuk seperti ekor sapi, dengan dia mencambuk orang lain, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, mereka ini lenggak-lenggok, rambutnya seperti punuk onta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Dari perjalanan yang sejauh ini, dan ini hadis riwayat Muslim. Jadi itu dijelaskan tuh perjalanan tuh ada yang mengatakan 100 tahun ada, tapi umumnya ya agar sampai tercium bau surga itu berjalan 500 tahun. Orang-orang ini tidak bakal mencium bau surga. Waliyahzubillah. Yang kedua adalah durhaka kepada suami. Seorang istri yang durhaka kepada suami dikarenakan tidak mensyukuri akan kebaikan-kebaikan suami. Ini termasuk istri-istri yang kada berterima kasih. Ya, seandainya ada salah seorang perempuan, seorang istri yang berkata kepada sang suami, ujar sang istri, ma araitu minka khairan qattu,
Aku tidak pernah melihat dalam diri engkau ini wahai suamiku kebaikan sedikit pun. Kada ada kebaikan. Faqad hubitu amaluha. Kalau dia sudah berani si istri tadi mengucapkan kalimat ini kepada sang suami, sungguh ujar Nabi, digugurkan amal-amalnya, hilang pahalanya. Menwani laki kayak itu. Bahkan Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Allah tidak memandang dengan rahmat kepada seorang perempuan, seorang istri yang tidak bersyukur terhadap suaminya. Nah, dulu tiwas kenapa jadi memilih hidun tidak minta kawin nih? Sudah beranakan banyak anyar. Nah, maka apabila seorang perempuan mengatakan iza qalatim ra'atun li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattun. Nah, apabila dia berkata seperti itu, aku tidak pernah melihat ada kebaikan dalam dirimu, faqad hubitu amaluha, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala amalnya. Wa iyyabillah, rugi kita. Tapi Nabi SAW begitu memuji dengan perempuan-perempuan atau istri-istri yang menunjukkan kebaktiannya kepada suaminya. Apa ujar Nabi? Iza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Siapapun perempuan apabila dia melaksanakan sembahyang 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan dan menjaga akan kehormatan dirinya, juga taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada si perempuan ini nanti, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu-pintu mana saja engkau mau. Tinggal pilih aja lagi pintu surga. Mau ada bebinian kayak ini lah, artinya taat lawan Allah, taat lawan suaminya. Tapi apabila dia tidak ada ketaatan kepada sang suami, tunggu, dia tidak bakal bisa mencium akan bau surga. Yang ketiga adalah seseorang yang membicarakan tentang keburukan orang lain yang kita sebut sebagai ghibah. Atadruna mal ghibah? Sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut-nyebut akan saudaramu yang dia tidak suka mendengarnya. Itu definisi daripada ghibah. Kemudian lagi Nabi SAW bersabda, barang siapa mengaku-ngaku memiliki hubungan nasab kepada yang selain ayahnya. Ini berarti bakaku-kaku. Kebanyakannya ini bakaku-kaku Habib. Padahal lain Habib. Jadi ujar Nabi SAW, barang siapa yang mengaku-ngaku memiliki hubungan nasab kepada selain daripada ayahnya, maka surga haram baginya. Padahal bau surga itu dapat tercium jarak perjalanan selama 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku, berarti ayah kandungnya diapain? Dianggapnya apa? Karena dia mengaku kepada yang bukan ayahnya.
Oh aku ini, aku Sayyid, aku ini, bisa ngaku-ngaku gitu ya. Padahal itu kan abahnya. Berarti abahnya tidak diakui. Manin tasaba ila ghairi abih laknatullah alaih. Siapa yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, maka laknat atas diri orang tersebut. Apa yang dicari? Ya. Jadi umat Nabi aja sudah untung mendapatkan kemuliaan dibanding dengan umat-umat yang lain, berada pada garis terdepan menuju surga. Hah? Ini yang ngaku-ngaku ini biasanya orang nggak ada bersyukur. Nah, nggak ada bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah dijadikan sebagai umatnya Nabi. Ini luar biasa, sampai-sampai Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim berandai-andai untuk dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sudah jadi umat padahal lahir karena minta jadi umat Nabi. Nah, ini termasuk orang yang tidak bakal bisa mencium bau surga. Ngaku-ngaku tadi. Di zamannya sudah nih. Bahkan sudah terbentuk yayasan-yayasannya yang baru-baru bentuk. Dibikin sudah yayasan macam. Padahal kita sudah mulai tahun 1928 sudah didirikan ada satu yayasan Rabithah Alawiyah, bagian maktab ada ini sudah ada. Cuman satu itu yang dipercaya sampai sekarang. Yang diyakini di situ tersimpan database-nya seluruh dunia. Itu ngurus ke situ biar ke Jakarta itu ngurusnya. Jadi kita jangan sembarangan ngatis salah ulangin lah. Mesti jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan di dalam melaksanakan wudhu ini, yaitu kita juga melaksanakan yang sunat-sunat di dalam wudhu. Sebagaimana pekerjaan salafun soleh, ulama-ulama terdahulu, itu mereka begitu memperhatikan tentang sunat-sunat dalam wudhu itu apa aja. Yang sudah maklum nih kan, berkumur-kumur, masuk banyu ke hidung, kemudian waktu keluarnya dikeluarkan seperti itu. Bahkan dikisahkan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini beliau pernah waktu itu berwudu, tetapi kenapa waktu itu beliau tidak memperhatikan membasuh tangannya cuma 2 kali? Mestinya 3 kali. 2 kali basuh tangan Fudail bin Iyad tadi. Kemudian di waktu malam dalam tidurnya bermimpi didatangi oleh Nabi SAW. Wahai Fudail, ujar Nabi, kenapa ikam meninggalkan akan sunnahku? Kenapa kau tidak memperhatikan akan sunnah-sunnahku? Ujar Nabi. Kaget karena ditegur oleh Nabi, memandang harismatiknya Nabi, terbangun, lalu bergegas mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat. Untuk menghukum dirinya karena tertinggal 1 basuhan tangan yang mestinya 3, cuman 2, Fudail bin Iyad menghukum dirinya sejak itu setiap malam melaksanakan sembahyang sunat sebanyak 500 rakaat dalam 1 tahun. Jadi kita ini bila sudah melakukan satu kesalahan, melalaikan daripada sunnah baginda Nabi, malu ditegur Nabi kan, sebagaimana Fudail bin Iyad ini, maka menghukum dirinya untuk melipat gandakan amal ibadahnya, membayari penyesalannya karena sudah meninggalkan itu. Begitulah orang-orang yang begitu kuat di dalam mengikuti akan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Bahkan Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau pernah suatu saat berada di satu lapangan yang luas. Beliau sambil membawa onta, binatang tunggangan,
Itu berkeliling, keliling itu. Sahabat yang lain bingung melihat kelakuannya Abdullah bin Umar ini. Kamu ngapain ini? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Aku pernah melihat Rasulullah SAW membawa binatang tunggangannya mengelilingi akan tempat ini tanpa aku berusaha mencari tahu alasan kenapa Nabi maunya berkeliling. Yang penting aku ingin mutabaah dengan Nabi Muhammad SAW. Secara akal kita pikirkan, ada apa Nabi mau itu berkeliling? Tapi para sahabat cara memandangnya lain. Tetap mereka itu tidak ada satupun di antara sunnah-sunnah baginda Nabi yang terlewatkan bagi mereka semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya Nabi yang peduli dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan ada manfaat, mudahan ada keberkahannya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk senantiasa taat kepada Allah dan mahabbah mengikuti akan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat bila hadratin Nabi ala